Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mereview bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Kita akan coba sapa Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan analis dari PT Henan Putirai. Ibu Liza, apa kabar? Baik, thank you Mas David. Ya, terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Posisi berbeda tampaknya Bu. Pergerakan indeks harga saham gabungan mulai dari pembukaan sesi pertama hingga posisi penutupan perdagangan sesi kedua. Kalau kita bandingkan dengan perdagangan kemarin atau beberapa hari terakhir yang cenderung mengalami penguatan. Hari ini lebih dominan bergerak di zona merah dan beruntung. Indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan ditutup di level 6 ribuan. Ibu Liza, bagaimana analisis Anda? Apakah koreksi yang terjadi masih dalam koreksi yang wajar? So far setelah kita memasuki angka 6.000, saya rasa ini masih seperti tarik tambang ya. Apakah kita akan harus pullback dulu sejenak gitu karena kenaikannya kan sudah cukup tajam ya, sebenarnya tanpa significant pullback begitu. Yeah. Jadi sejak kita paling bawahnya sekali itu sejak awal kenaikannya di sekitar 5.100-an. Sampai sekarang kita 6.000 kayaknya nggak ada remnya yang cukup dalam gitu. Naik terus, apa mungkin kita kejar target akhir tahun atau gimana. Nah, intinya adalah begitu kita menyentuh angka 6.000 ini, seperti terjadi tarik-menarik antara kekuatan sell dan juga tampaknya memang masih ada kekuatan beli di saat yang sama begitu. Jadi kalau dilihat dari indikator, ini sebenarnya pullback bisa terjadi kapan aja. Cuma kalau misalkan saya bilang kita masih bisa bertahan di sekitar 6.000 dan harga close dan posisi closing IHSG itu masih belum lebih rendah daripada low hari sebelumnya. Jadi ya kita masih bisa hold ya sebenarnya karena uptrendnya memang masih kencang. Baik. Di luar dari analisis teknikal, Ibu Liza, dari beberapa sentimen yang berkembang tadi, juga sempat kita sebutkan terutama dari domestik ini, permintaan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan atau memperketat posisi PSBB, terutama untuk WFH, kemudian melarang berkumpul di tempat-tempat tertentu dan pusat perbelanjaan ini pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Apakah ini juga memicu kekhawatiran tidak Bu dari para pelaku pasar sehingga koreksi terjadi hari ini di luar dari sisi teknikalnya? Oke, saya rasa itu kecil pengaruhnya karena setelah dirinci lebih lanjut kan maksudnya Pak Luhut itu adalah dalam menyikapi liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi jangan ada kerumunan, pesta atau berbondong-bondong ke tourism object gitu ya. Dan ini juga sejalan dengan kondisi bukan cuma di kita aja gitu, bukan cuma di Jakarta aja khususnya. Saya rasa saya tadi baca berita bahwa Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar dan Ibu Risma di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga punya pikiran serupa dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru. So ini nggak terlalu devastating gitu efeknya, which is pretty normal. Nah, yang masih kental nuansa corona itu adalah memang terjadinya di luar negeri ya. Baik. US dan UK, nah ini mereka justru lebih mengalami ancaman atau lebih menghadapi ancaman akan diberlakukannya lockdown yang lebih ketat lagi gitu. Dan ini yang justru menyeret regional market kemarin agak melemah. Jadi ya memang nuansa COVID di tengah-tengah optimisme perbaikan ekonomi tahun depan dan juga stimulus dan vaksin yang berlomba-lomba nih ya mau didistribusi seluruh dunia itu somehow masih ada tarik ulurnya antara sentimen positif dan negatifnya. Di tengah kondisi saat ini, Bu Liza, dari pandangan Anda bagaimana strategi
dalam berinvestasi saham sampai sejauh ini, terutama menghadapi akhir tahun ini? Ya, ini it's a bit tricky harus saya akui. Dalam beberapa hari terakhir ini agak antara ngeri-ngeri sedap gitu ya, Ya, menentukan stock pick gitu loh dalam beberapa hari belakangan ini. Tapi memang masih ada sektor-sektor yang bernuansa positif, seperti contohnya mungkin telekomunikasi. ya. Ada di berita dikeluarkannya 3 perusahaan yang lulus uji kelayakan 5G gitu. Dan juga ada isu-isu terkait corporate action, ada satu yang mau merger dengan yang lain, nah begitu. Terus ya masih kita ikuti juga, jadi saham-saham yang news driven gitu, manakala ada sentimen positif di situ ya kita masuk. Tapi tanpa tidak lupa juga bahwa harga-harga sekarang sudah lumayan tinggi, jadi mungkin harap batasi pembelian Anda, jangan terlalu agresif. Baik, dan bagaimana yang sudah ambil posisi ini, Ibu Liza? Kebetulan ini sudah banyak yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif. Kita akan coba ulas satu persatu, Ibu, sambil menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif kami. Kita ke Surabaya terlebih dahulu, kita akan coba sapa Ibu Lilik di Surabaya. Medco sudah ambil posisi di 580. Bagaimana support dan resistennya sampai dengan Januari di 2021 mendatang? Analisis Anda untuk Medco. Ya, Medco ya Bu, di 580. Ini saran terbaik saya saat ini adalah Ibu harus terapkan trailing stop Bu, karena ada kemungkinan dia harus menguji support 600, dan kalau 600 sejauh ini jebol, dia bisa balik lagi ke harga beli Ibu, 580. Ya. Oke. Ya, that's my best advice. Tapi kalau dia bisa naik ke sekitar 670, 680, it's time to sell. Baik. Untuk jangka pendek. Oke, dari Ibu Lili di Surabaya, ini tadi disarankan untuk menetapkan trailing stop-nya, kemudian ada potensi ke 670, 680, dan ketika menyentuh ke level ini, lebih direkomendasikan untuk sell. Dari Surabaya, kita kembali ke Jakarta, kita akan coba sapa Ibu Yunita. Saham apa untuk trading jangka pendek dan minta petunjuk support dan resistennya? Rekomendasi Anda untuk trading jangka pendek, Ibu Liza? Trading jangka pendek kayaknya mungkin nanti di sesi 4 pilihan saham ya? Iya, 4 saham pilihan saya. Oke. Bisa kita bahas lebih Ya, detail. dan kebetulan ini Ibu Liza juga nanti sudah menyampaikan atau memberikan data kepada kami, ada 4 saham pilihan. Nanti Bu Yunita juga bisa lihat di sana support dan resistennya dan juga dari sisi rekomendasinya untuk jangka pendek. Kemudian kita akan coba sapa Ibu Bapak Joni di Bandung, mau menanyakan saham Friend sudah di harga 90. Ibu Liza, support dan resistennya. Tapi sebelum dijawab, sudah ada penelpon yang masuk. Ibu Liza, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, Giantoro Bandung Pak. Baik, silakan Pak Giantoro, sudah ada Ibu Liza Pak. Iya, selamat sore Bu Lisa. Saya mau tanya analisanya untuk 1 bulan ke depan Pak. Iya. Untuk saham Aisyah, Bumi sama BBKP Pak. Baik. Support resistennya berapa? Oke, sudah ambil posisi atau belum Pak Giantoro? Sudah Pak. Aisyah di berapa Pak? Aisyah di 412 Pak. Bumi? Bumi di 71. Oke. BBKP belum Pak. BBKP-nya belum. Oke, entry level ya Pak? Iya, entry level Pak. Baik, itu saja Pak Giantoro. Iya, betul. Terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung. Tapi sebelum kita jawab Pak Giantoro, Pak Joni di Bandung ini sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif. Friend di 90, Ibu Liza? Friend, maksudnya beliau punya friend di harga 90 ya? Iya. Oke. Kalau melihat posisi saat ini, justru saya tertarik untuk koleksi friend sedikit ya. Tapi harap perhatikan supportnya itu ada di sekitar angka 70. Kalau lancar nih Pak, friendnya saya harapkan bisa jalan ke sekitar 95 atau dekat-dekat itu. Hopefully 100. Oke, baik. Jadi friend punya Bapak ya di hold aja dulu. Di hold di level 90 Pak Joni yang ada di Bandung. Sudah ada telepon yang masuk kembali, Bu Liza, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore. Ya. Saya Rata dari Tangerang Selatan. Dengan Bapak siapa? Saya Rata dari Tangerang Selatan.
Bapak Hatta di Tangerang Selatan. Bapak Raka dari Tangerang Selatan. Baik, silakan Pak Raka, langsung saja. Ya, selamat sore Bu. Saya mau tanya, saya kan tadi sudah beli SMGS di harga 12. Oh, tampaknya terputus pemirsa. Ada Bapak Raka di Tangerang Selatan SMGR. Kita belum bisa ambil poinnya karena belum disebutkan posisinya ambilnya di mana. Dan Pak Raka kalau mau bergabung kembali kami persilakan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan jawab pertanyaan Bapak Giantoro yang ada di Bandung. Kemudian dari WhatsApp interaktif cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Ibu Liza, nanti kita akan lanjutkan Bu. Dan pemirsa telah bersama kami. IDX Second Season Closing akan segera kembali sesaat lagi.